Halo semuanya, kembali lagi ke channel Study AI Historically. Sesuai judul videonya, kali ini saya akan membahas pertempuran Minato-gawa, di mana karena keegoisan satu orang sistem kaisar runtuh. Bagaimana bisa? Makanya simak videonya sampai habis. Pada abad ke-12, Jepang diperintah oleh sistem kesogunan Kamakura, yang dipimpin oleh shogun atau panglima militer. Dalam sistem ini, kaisar hanya simbol tanpa kekuatan nyata. Lalu seorang pemberontak bernama Go-Daigo ingin menghapus sistem shogun dan mengambil kekuasaan atas dirinya sendiri. Go-Daigo dibantu oleh jenderal samurai yang bernama Ashikaga Takauji. Pada awalnya Ashikaga Takauji adalah seorang jenderal samurai yang sangat kuat dan setia di bawah kesogunan Kamakura. Tapi pada tahun 1333 Go-Daigo akan memimpin pemberontakan melawan sistem kesogunan Kamakura. Namun sebelum itu ia bekerja sama dengan Ashikaga Takauji dengan menawarkan sistem baru tanpa shogun. Karena kesogunan Kamakura makin lemah, banyak samurai kehilangan kepercayaan pada mereka termasuk Takauji. Selain itu Takauji ingin kekuasaan lebih besar. Dia sadar kalau mendukung Kaisar Go-Daigo ini dia bisa naik pangkat lebih cepat. Akhirnya Takauji pun setuju untuk membantu Kaisar Go-Daigo menggulingkan sistem kesogunan Kamakura. Singkat cerita, pasukan Go-Daigo berhasil menghancurkan kesogunan Kamakura dan mengembalikan kekuasaan ke tangan kaisar pada tahun 133 dengan bantuan Takauji tentunya. Go-Daigo pun akhirnya memulai restorasi Kemmu, sebuah pemerintahan baru yang menghapus sistem shogun dan mengembalikan kekuasaan mutlak ke tangan kaisar. Namun begitu berkuasa, Go-Daigo tidak menepati janjinya kepada para samurai yang telah membantunya termasuk Takauji. Apa yang dilakukan Go-Daigo? Tidak memberi hadiah dan tanah yang cukup kepada samurai, padahal samurai berharap mendapat balasan atas perjuangan mereka. Go-Daigo juga lebih mengutamakan pejabat istana daripada samurai. Dia juga tetap ingin berkuasa absolut. Para samurai pun mulai sadar bahwa sistem ini tidak menguntungkan mereka. Takauji yang sebenarnya berharap posisi tinggi dalam pemerintahan justru mulai diabaikan oleh kaisar. Hal ini membuatnya marah dan kecewa. Lalu pada 1335 terjadi pemberontakan Nakasenda di mana sisa-sisa pasukan kesogunan Kamakura yang mencoba bangkit kembali. Kaisar pun mengirim Nita Yoshida, salah satu jenderal setianya, untuk memadamkan pemberontakan. Sementara itu Takauji yang kecewa pada kaisar diam-diam mulai mengumpulkan kekuatan dan melihat ini sebagai kesempatan untuk merebut kekuasaan dari kaisar. Takauji pergi ke Kamakura dan mengambil alih kota itu tanpa izin kaisar. Kaisar pun curiga ke Takauji karena mengambil kota itu diam-diam. Kaisar pun memerintahkan penangkapan Takauji. Namun tak disangka Takauji malah balik menyerang kaisar di Kyoto dengan kekuatan besar dan dukungan dari banyak samurai. Takauji berhasil mengalahkan pasukan kekaisaran dan merebut Kyoto pada 1336. Setelah Takauji membentuk dan berhasil merebut Kyoto, Kaisar Go-Daigo kabur ke Gunung Hir. Tapi dia tidak mau menyerah dan masih ingin merebut kembali ibu kota. Sang kaisar pun mengumpulkan pasukan besar termasuk Kusunoki Masashige, ahli strategi terbaik kekaisaran. Nita Yoshida, panglima setia yang sebelumnya mengalahkan Kamakura. Ada juga 50.000 pasukan kekaisaran. Mereka semua mendapat perintah langsung dari kaisar. Kaisar Go-Daigo pun berkata, "Serang Kyoto, kalahkan Takauji dalam perang langsung." Petik 2. Tapi Kusunoki Masashige, seorang jenderal brilian, tidak setuju. Dia memberi saran gunakan perang gerilya, menghindari pertempuran frontal, pakai taktik jebakan dan serang dengan cepat. Biarkan Takauji kelelahan dan menyerang Kyoto nanti. Tapi kaisar malah menolak saran ini dan tetap memaksa perang besar. Masashige hanya bisa pasrah dan berkata kepada saudaranya, "Aku tahu ini adalah misi bunuh diri. Tapi aku akan tetap menjalankannya demi kaisar." Nah, menurut gua dipikir-pikir Kaisar Go-Daigo ini memang gak pantas memimpin. Kenapa? Bayangin aja, Kusunoki Masashige, salah satu ahli strategi terbaik di Jepang, udah ngasih saran taktik gerilya yang lebih efektif buat lawan pasukan Ashikaga Takauji yang lebih besar. Tapi apa yang dilakukan Go-Daigo? Dia malah memaksa perang frontal di Minato-gawa. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Lanjut ke cerita, sekarang kita lihat strategi Ashikaga Takauji. Takauji punya rencana licik. Dia berpura-pura mundur dari Kyoto ke Minato-gawa untuk memancing pasukan kekaisaran menyerang lebih cepat.
Tapi diam-diam Takauji sudah mempersiapkan pasukan di dua sisi sungai. Pasukan utama bersembunyi di utara. Pasukan cadangan di belakang untuk mengepung musuh. Pasukan laut siap menyerang dari belakang. Jadi ketika pasukan kaisar sampai di Minato-gawa, mereka langsung masuk ke dalam perangkap. Puncak pertempuran. Saat perang dimulai, pasukan Kusunoki dan Nita bertempur mati-matian, tapi mereka terkena jebakan strategi Takauji. Pasukan kekaisaran mulai panik, mereka dikepung dari depan dan belakang. Pasukan Ashikaga juga punya lebih banyak tentara dan persenjataan lebih baik. Pasukan Kusunoki juga kalah jumlah. Tak butuh waktu lama, dalam beberapa jam, pasukan kekaisaran mulai hancur. Ribuan prajurit tewas, dan tak ada harapan untuk menang. Melihat situasi ini, Kusunoki berkata pada pasukannya, "Kita sudah gagal, lebih baik kita mati dengan terhormat." Kemudian para pasukan Kusunoki mundur ke sebuah kuil dan di sana Masashige dan 600 samurainya menaklukkan seppuku bersama. Sama sebelum mati, Kusunoki berkata, "Seandainya aku punya 7 nyawa untuk diberikan pada kaisar." Gila coy, si Kusunoki loyalitasnya gak perlu ditanya. Sayang dia cuman salah pilih. Kaisar Nita Yoshida juga berusaha bertahan, tapi akhirnya melarikan diri bersama Kaisar Go-Daigo ke selatan. Setelah berhasil mengalahkan pasukan Go-Daigo di pertempuran Minato-gawa, Takauji tidak membunuh kaisar secara langsung, tetapi mengasingkannya ke Gunung Yoshino. Lalu sebagai gantinya, Takauji mengangkat seorang kaisar baru di keluarga istana lain, yang lebih mudah dikendalikan, dan dari sinilah lahir Kesogunan Ashikaga. Dan dengan itu era samurai berubah selamanya, Kesogunan Ashikaga pun dimulai.